Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Rezeki yang hanya diberikan pada wanita. Ya Allah ya. Jadi yang pertama apa? Haid, dikasih haid. Yang kedua, perlindungan dan dijamin oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini kita mau lihat lagi nih ya, yang ketiga nih ya, saat air mata wanita jatuh. Kita lihat yuk. Paling nggak bisa saya. Nggak memang, beda. Kalau melihat perempuan beda. nangis, wanita nangis. Air mata laki-laki itu beda sama air mata perempuan. Makanya perempuan itu kemuliaannya tahu nggak? Tapi kan sama-sama air mata. Rezeki dari yang ketiga ini tahu nggak? Rezeki dari air mata seorang wanita. Tapi Ustadz kalau misalnya laki-laki nangis emang gak ada nilainya begitu? Bukan begitu. Yaudah. Coba deh, kalau misalnya apa bedanya nih kalau misalnya perempuan wanita menangis sama laki-laki nangis nih Ustadz, silakan Ustadz. Oke siap, izin Habib dan Ustaz Sam. Buat semuanya, ternyata ada rezeki yang ketiga. Dari sosok wanita yang tidak dimiliki oleh laki-laki. Apa itu? Air mata lembut. Air mata kasih sayang. Ingat, wahai anak dimanapun berada. Ketahuilah air mata dari seorang ibu ada teriring berjatuhannya dengan doa-doanya. Air matanya seorang wanita adalah bentuk kesungguhan. Air mata seorang wanita adalah bentuk perjuangan. Air mata seorang wanita adalah air mata doa. Kebayang gak? Ada 5 air yang tidak mungkin digantikan oleh seorang anak. Dari seorang ibu. Apa itu? Air ketuban. Apalagi? Air darah nipas. Apalagi? ASI. Apalagi keringat mengasuh anak. Kelima adalah air mata dalam doanya. Allahu Akbar. Buat anak-anak, hati-hati. Entahkan satu kali beliau seorang wanita. Waktu melahirkan, itu tidak akan bisa terbalas dengan dunia seluruh isinya. Ya Allah. Kebayang gak seorang laki-laki menggendong ibunya tawaf. Kemudian para sahabat bilang sama Abdullah bin Abbas, gimana? Oh tidak, entahkan napas sakitnya ibu melahirkan itu belum bisa terbayarkan. Dibandingkan. Makanya air mata seorang wanita yang luar biasa, Masya Allah. Makanya jangan pernah sakiti hati wanita. Doa ibu 3 kali lipat dibanding doa ayah. Jikalau ibu yang berdoa, itu 3 kali lipat diterimanya dibanding ayah yang berdoa. Kebayang gak seorang ibu luar biasa. Kenapa bisa? Karena ibu berdoa ikut doa kasih sayang. Jangan pernah seorang anak membuat ibunya nangis. Makanya al-jannatu taqta aqda ummatihi. Itu luar biasa. Surga itu maaf yang kita elukan ternyata ibu lebih mulia daripada surga. Makanya jangan pernah menyakiti hati ibu. Karena ternyata wanita rezekinya adalah pada air mata. Karena air mata kelembutan. Dari ketika dia berstatus sebagai ibu. Makanya wahai ibu-ibu jangan pernah memarahi anak. Doain anak. Kalau anak ibu-ibu jengkel sama anak. Jangan pernah dimarahin ya bu. Apalagi dilaknat. Kurubah kamu jadi donat. Jangan. Iya jangan dong. Iya. Yang bagusan yang dikit bagusan, ya. Sebagaimana ya Allah anakku, anakku jadikanlah jadi imam Masjidil Haram. Amin. Nah, saya sudah kan begitu. Iya, ijabah waktu tuh. Ibunya lagi marah tapi emosi. Marahnya dalam bentuk doa. Sumpahnya jadi ibu, jadi maaf pinjam kata-kata nih, dibilangnya itulah. Nggak enak ngomongnya. Jangan negatif. Bu-ibu yang di rumah ya, tolong doanya diijabah loh itu. Iya, hati-hati sosok ucapanmu. wanita itu doanya diijabah dengan kelembutannya. Masya Allah, tepuk tangan dulu yuk. Aduh, tuh ya mulia banget kan jadi wanita kan. Masih banyak lagi, tadi udah berapa tuh? 3 ya, kita masuk yang keempat yuk. Ya Habibi, Masya Allah. Ya, Habibi, ini semua orang pada tahu nih Bib. Kemuliaan wanita itu adanya rahim. Tapi ada yang komplain nih Bib, ada yang nanya, udah punya rahim kok belum punya anak. Nah, kenapa sih kok saya gak dipercaya, ada masalah apa sih? Nah, ini kalau misalnya menyikapi ini seperti apa Bib? Silakan Bib. Ya akhir, Habib Ali, Ustadz Maulana, Ustadz Syam. Bismillahirrahmanirrahim.
Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ingat bahwasanya apa? Bahwasanya kita harus memahami rezeki yang Allah Ta'ala berikan. Yang keempat hanya diberikan kepada wanita adalah rahim. Rahim. Innallaha khalaqar rahim. Sesungguhnya Allah menciptakan rahim. Allah menciptakan rahim. Faqala laha, dan berkata kepada siapa? Kepada rahim. Anallah, aku adalah Allah. Wa annar rahman, dan aku adalah Rahman. Khalaqtuki, akulah yang menciptakan engkau rahim. Bahwa sungguhnya apa? Aku memberikan namaku kepadamu. Faman wasalaki wasaltuhu. Siapa orang yang menyambungkan silaturahmi, maka Allah sambungkan. Dan siapa orang, waman qata'ak qata'tuhu. Siapa orang yang memutuskan silaturahmi, maka aku akan memutuskanmu. Oleh karena itu, bahwasanya kita harus memahami bahwasanya rahim adalah anugerah yang Allah Ta'ala ciptakan untuk siapa? Untuk wanita. Istilah rahim mengatakan bahwasanya apa? Perempuan adalah rahim, peradaban. Maksudnya rahim adalah tempat di mana kehidupan baru dimulai. Dan ini mencerminkan bahwa perempuan memegang peranan penting. Dalam apa? Dalam mencetak generasi penerus yang dapat membawa perubahan yang di dalamnya saleh ataupun salehah. Oleh karena itu, ketika seorang wanita ternyata Allah Subhanahu wa taala belum memberikan rezeki rahim, tapi belum diberikan anak. Maknanya adalah apa? Ada orang yang di mana rahimnya tersebut belum bisa menghasilkan anak. Belum dapat anak, atau maaf dikatakan dia mandul. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan langit dan bumi. Allah yang menguasainya. Allah yang memahaminya. Allah yang menentukan dia laki ataupun perempuan. Allah yang menentukannya dia punya anak ataupun tidak punya anak. Boleh jadi ketika ada seorang yang bertanya, kenapa aku belum dapat anak? Kenapa aku belum diberikan anugerah anak? Maka boleh jadi Allah Subhanahu wa taala ingin mengurangi beban. Allah Subhanahu wa taala sayang kepada wanita tersebut. Gak disuruh emosional, gak disuruh marah-marah, gak disuruh mendidik, tapi disuruh bertakwa kepada Allah. Sayangi suaminya, hormati suaminya, surgamu ada di situ. Naruki wa janatuki, bahwasanya nerakamu ataupun surgamu ada di suamimu. Muliakan suamimu, sayangilah. Bahwasanya ketetapan yang Allah Ta'ala berikan semua adalah takdir dari Allah. Maka terimalah takdir tersebut dan mengatakan bahwasanya apa? Aku hidup di dunia karena Allah, matiku karena Allah, dan ibadah karena Allah. Maka yakini bahwasanya segala sesuatunya dari Allah Subhanahu wa taala dan ada hikmah besar di dalamnya. Masya Allah, terima kasih ya Habibie, tepuk tangan dulu. Tuh, ya pada prasangka baik dah ya, pada mikirnya yang positif, insya Allah ada keberkahan di dalamnya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Kita masuk ke dalam segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustaz. Siapa yang mau nanya? Yang di rumah jangan nunjuk ya. Kita nggak kelihatan saya. Oh ya, ini nggak nunjuk malah saya samperin nih. Nah, ayo. Ya, berdiri boleh, namanya siapa ya? Nama saya Inah Mariana. Assalamualaikum dulu boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Inah Mariana dari Majelis Taklim Al-Mumtaz, Kecamatan Sedong, Kabupaten Cirebon. Iya, tepuk tangan dulu yuk. Iya. Mau nanya sama siapa dulu? Ustadz Sam. Oh, Ustadz Syam. Siap, Iya. Ibu. Ya. Pertanyaannya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Katanya rezeki yang diberikan kepada wanita itu adalah berupa doa. Ya. Ya. Iya. Yang 3 kali lebih cepat terkabul dibanding doa laki-laki. Iya, Allah kasihan matu laki ya. Tapi terkadang kita itu kalau lagi kesel sama suami atau sama anak, doa itu kadang suka keceplosan, doa yang Ya Allah. jelek-jelek gitu ya. Doa yang jelek. Ya kadang kan lagi Kadang, kesel hilaf. Gitu, iya hilaf. Ya Allah. Pas yang dikabul pas yang hilaf. Tapi iya itu makanya Ya gimana Allah. kalau misalkan doa yang jelek itu
terkabul Aduh, ya gitu. Allah, tuh Gimana makanya. apa bisa di cancel Di gitu kan. cancel. Doa yang di cancel. Di cancel. Iya, Jadi doa udah. yang di-cancel. Udah jangan dikasih Iya. rezeki dah laki saya dah habis kalau misalnya ada bercerita Iya. terono-ono. Nah gitu kan. Iya, bagaimana Cancel dia ya Allah gitu ya. cara cancel doanya. Oh gitu ya, tanya sama Iya, Ustaz iya, dulu itu iya. gimana Ustaz? Baik, Baik. bismillahirrahmanirrahim. Salam dulu boleh, salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Doa yang di cancel. Terima kasih Ibu Tabe, guruku Ustaz Maulana Habib Utsman, Bang Ali, para alim ulama, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Rezeki kelima yang diberikan khusus hanya kepada seorang wanita adalah doa yang diijabah lebih cepat dibandingkan doanya laki-laki. Kalau wanita soleha. Kalau wanita itu hatinya dia berusaha sambung dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Allah katakan, aku pasti kabulkan doanya orang yang berdoa. Baik perempuan ataupun laki-laki. Cuma kelebihannya perempuan itu hatinya lebih sensitif. Maka dia lebih gampang itu untuk meresapi dan lebih hudur, lebih khusyuk ketika berdoa dibandingkan seorang laki-laki yang mementingkan daripada logikanya. Kalau perempuan pakai hati sehingga bisa dikatakan doanya lebih disambungkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Loh, ternyata karena dia mustajab doanya, akhirnya dia punya doa yang dia sesali. Kenapa? Waktu itu lagi sakit hati, akhirnya terucap perkataan-perkataan yang tidak baik. Makanya dikatakan di awal tadi, yang diijabah doanya perempuan soleha. Karena perempuan soleha mampu mengendalikan lisannya. Tapi Ustadz, waktu itu saya sakit hati banget sama anak. Lalu terucaplah perkataan-perkataan yang tidak baik. Bagaimana cara saya untuk mengcancelnya? Kalau kata ibu tadi, Ibu Ina mengatakan, mau di cancel nih Ustadz. Bagaimana caranya? Cancel segala keburukan dengan istighfar. Apa Bu? Istighfar. Astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Wa atubu ilaih. Istighfar. Kenapa istighfar? Karena akui bahwa waktu itu saya khilaf. Saya dosa. Ada dosa di lisan saya. Sehingga terucap perkataan yang tidak baik. Doa yang tidak baik. Maka cancellah dengan istighfar. Yang kedua, bagaimana cara menutupnya? Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Kata Nabi, tambahlah keburukan dengan kebaikan. Tidak sengaja pernah doa satu kali, doa keburukan untuk suami. Tidak sengaja pernah doa karena kesel sama anak, dia doa buruk untuk anaknya. Maka tambal itu lobang-lobang doa buruk tersebut dengan tambalan doa-doa yang baik. Ya Allah, panjangkan umur anakku ya Allah. Ya Allah, sehatkan ia ya Allah. Ya Allah, jaga dia dari kecelakaan, jaga dia dari kebodohan. Berapa kali aku sebut bodoh ke anakku ya Allah. Ya Allah, ampuni lisanku ini dan jaga anakku dari kebodohan. Pintarkan dia, cerdaskan dia. Ya Allah, nikmati, tepuk tangan dulu. Itu untung tuh ya kalau misalnya masih di langit kedua, ketiga, cancel. Udah tembus. Berarti seperti itu caranya Ustaz ya, Masya Allah ya. Diistighfarkan atau ganti ditambal dengan dengan kebaikan. doa kebaikan. Masya Allah, terima kasih Ustaz. Masya Allah. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Udah 5 tuh ya, udah 5 ya. Masih banyak lagi ya, insya Allah nanti akan menambahkan ilmu kita. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Islam itu Indah. Jamaah. Alhamdulillah.